Zidan Salsabila dan rekan Saya Nurfadisa Syahbania R. Saya Lisa Sudarman. Saya Zafira. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai profesi kependidikan pada bidang instruksional, administrasi, dan bimbingan. Selamat menyaksikan! Profesi kependidikan di bidang layanan instruksional, administrasi, dan bimbingan. Nah, profesi kependidikan merupakan bidang kerja yang menuntut keahlian, tanggung jawab moral, dan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan. Setiap tenaga pendidik dan kependidikan berperan sebagai pelaksana layanan pendidikan yang mencakup aspek instruksional, administrasi, dan bimbingan secara terpadu. Ketiga bidang ini menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, profesi guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional yang berfungsi untuk meningkatkan martabat, dan peran guru sebagai agen pembelajaran guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks ini, guru dan tenaga kependidikan dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional. Kompetensi tersebut harus memiliki dalam setiap aspek tugas, baik dalam merancang pembelajaran atau layanan instruksional, mengelola administrasi sekolah atau layanan administrasi, maupun dalam memberikan bimbingan dan konsentrasi atau layanan bimbingan. Nah, baik, yang pertama adalah profesi kependidikan di bidang instruksional. Judul yang kami angkat yaitu kesulitan guru dalam implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Lahewa. SMA Negeri 1 Lahewa, guru biologi menghadapi berbagai kendala dalam penerapan kurikulum merdeka. Banyak guru yang masih kesulitan memahami dan menerapkan pembelajaran berbasis proyek serta kegiatan mandiri yang menuntut keaktifan siswa. Selain itu, keterbatasan alat dan bahan praktikum menyebabkan kegiatan laboratorium sering diganti dengan penjelasan teori. Siswa pun belum terbiasa dengan model pembelajaran aktif sehingga partisipasi mereka masih rendah. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan instruksional belum optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Beberapa masalah dalam layanan instruksional yang muncul dari kasus ini yaitu yang pertama, guru belum memiliki kompetensi instruksional yang memadai untuk kurikulum merdeka. Yang kedua, sumber daya instruksional terbatas. Yang ketiga, adaptasi layanan instruksional, metode media evaluasi belum optimal. Yang keempat, kesiapan siswa dan guru belum seimbang. Yang kelima, supervisi dan pengembangan profesional belum maksimal. Nah, menurut teori layanan instruksional, guru harus mampu merancang pembelajaran sesuai karakteristik siswa dan konteks belajar. Solusi pada kasus ini untuk meningkatkan layanan instruksional di sekolah tersebut yaitu yang pertama, pelatihan dan pendampingan guru untuk penerapan kurikulum merdeka. Nah, ini bagaimana merancang pembelajaran berbasis proyek, mandiri, menilai autentik, menggunakan metode aktif. Yang kedua yaitu pengadaan dan optimalisasi sumber daya instruksional. Yang ketiga, penyesuaian metode pembelajaran. Yang keempat, evaluasi penilaian yang autentik. Yang kelima, monitoring dan supervisi layanan instruksional. Yang keenam, kolaborasi antar guru. Serta yang terakhir adalah mengakomodasi kondisi terbatas. Dua itu kasus profesi kependidikan di bidang administrasi. Dengan judul kasus yang kami ambil, beban kerja tenaga administrasi sekolah di SMP Negeri 2 Belawa, Kabupaten Wajo. Hasilnya menunjukkan bahwa tenaga administrasi, terutama operator sekolah, memiliki banyak sekali tanggung jawab. Mereka harus mengelola data siswa dan guru di Dapodik, membuat laporan keuangan, melayani kebutuhan guru dan siswa, serta membantu penggunaan sistem digital sekolah. Nah, dari 9 jenis pekerjaan yang dianalisis, 6 jenis pekerjaan tergolong wajar atau in-load, dan 3 diantaranya termasuk beban kerja berlebih atau overload. Nah, hal ini terjadi karena jumlah tenaga administrasi yang terbatas dan fasilitas kerja yang kurang memadai. Permasalahan utama dalam kasus ini yaitu beban kerja berlebih, kurangnya tenaga administrasi, fasilitas yang kurang, dan minimnya pelatihan profesional. Berdasarkan teori profesionalisme Bernawi dan Arifin pada tahun 2015, tenaga kependidikan harus mampu bekerja efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Beban kerja berlebih
jelas dapat mempengaruhi profesionalisme tenaga pendidik. Untuk mengatasinya ada beberapa solusi yang bisa diberikan, yaitu yang pertama menambah jumlah tenaga administrasi, yang kedua memberikan pelatihan berbasis teknologi, dan yang ketiga meningkatkan fasilitas kerja, dan yang keempat melakukan evaluasi beban kerja secara berkala. Nah, dengan dukungan tersebut tenaga administrasi dapat bekerja lebih profesionalisme dan mendukung proses pendidikan dengan profesional. Selanjutnya yang saya akan bahas terkait bidang bimbingan. Salah satu artikel yang saya ambil yaitu terkait peran guru BK dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa ketika mengikuti pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Nah, dalam penerapannya, banyak siswa yang masih ragu, minder, dan takut berpendapat karena kurang percaya diri. Nah, kondisi ini tentu menghambat keterlibatan aktif mereka dalam diskusi kelompok. Padahal, PBL menuntut siswa berpikir kritis dan berani menyampaikan ide. Nah, disinilah peran guru BK menjadi sangat penting. Jadi tidak hanya sebagai pemberi nasihat, tetapi juga fasilitator dan motivator yang menumbuhkan keberanian siswa melalui pendekatan pribadi dan kelompok. Adapun masalah yang muncul pada artikel tersebut, di mana yang pertama itu rendahnya kepercayaan diri siswa yang membuat mereka menjadi pasif dalam pembelajaran. Yang kedua, kurangnya pemahaman guru BK dalam mengintegrasikan layanan bimbingan dengan model PBL. Yang ketiga, minimnya inovasi strategi bimbingan sehingga metode yang digunakan cenderung monoton. Yang keempat, belum optimalnya penerapan kode etik guru BK seperti menjaga kerahasiaan dan empati yang dapat mempengaruhi kepercayaan siswa terhadap konselor. Bimbingan ini bertujuan membantu individu mengenali dan mengarahkan diri secara bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh teori humanistik yang mana menekankan pentingnya penerimaan tanpa syarat dan empati agar siswa merasa aman dan dihargai. Jika guru BK menerapkan pendekatan ini, siswa akan lebih terbuka dan berani mengekspresikan diri dalam kegiatan belajar. Adapun solusi yang pertama, pelatihan profesional bagi guru BK agar mereka mampu mengaitkan layanan bimbingan dengan model pembelajaran modern. Yang kedua, pendekatan humanistik sehingga siswa merasa diterima tanpa tekanan. Yang ketiga, kolaborasi antara guru BK dan guru mata pelajaran, di mana supaya ini dukungan terhadap siswa lebih menyeluruh. Yang keempat, penyusunan modul bimbingan kepercayaan diri yang bisa menjadi panduan praktis di sekolah. Dan yang kelima, evaluasi berkelanjutan untuk menilai efektivitas program bimbingan dan memperbaikinya sesuai kebutuhan siswa. Nah, itulah tadi video dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.